Ayo menuju Barus sekaligus melihat titik nol dan beberapa makam yang bersejarah di sana. Kita berangkat dari Hotel Darussalam. Ya. Hotel Darussalam ini adalah hotel syariah yang ada di Kota Sibolga. Alhamdulillah kita sudah kegiatan membuat acara di sini. Oke, ayo berangkat. Alhamdulillah kita sudah sampai di tangga pertama Tanah Tinggi. Kita akan menuju ke sana bersama rombongan. Sebagian sudah berjalan ke sana. Ayo. Ayo kita sama-sama, ya betul. Allah. Ya, hari ini kita telah sampai di setengah perjalanan menuju makam Syekh Al-Mahmud, yang memang tujuan utamanya untuk menyampaikan hajat dan niat kepada rekan-rekan dari seluruh daerah tingkat 2 Sumatera Utara. Ya, kita ucapkan selamat, mudah-mudahan sehat sampai ke tujuan. Demikian penjelasan dari Ketua MUI Kota Sibolga sebagai ketua rombongan kita pada perjalanan ini. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Oke. Alhamdulillah, setelah melewati perjalanan melalui anak tangga yang cukup terjal, sekitar 700 anak tangga, kita sudah sampai di makam Syekh yang berasal dari Yaman. Beliau wafat tahun 48 Hijriah, artinya bahwa sebetulnya beliau termasuk dari sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa semasa Rasulullah hidup, sudah banyak sahabat yang diutus untuk menyampaikan dakwah ke seluruh dunia, termasuk ke Barus ini. Jadi nampak kuburannya lebih kurang 7,5 sampai 8 sekian meter. Dari penuturan yang menjaga kuburan ini bahwa dari 3 kali pengukuran ternyata tidak pernah sama ukurannya. Sekali diukur 7 meter lebih, 7,50 meter, kemudian 8 meter, dan yang ketiga diukur 8,5 meter. Jadi oleh karena itu, panjang kuburan ini bukan menggambarkan bahwa panjang dari yang berada di dalam itu adalah sekian meter, tapi itu merupakan gambaran dari kemukjizatan atau karomah dari makam ini. Sekira itu sekedar informasi. Ini disebut dengan makam Tanah Tinggi karena memang lokasinya sangat tinggi, jauh dari sekitar masyarakat. Menurut penuturan dari yang menjaga makam bahwa sebetulnya di sekitar sini dulu terdapat perkampungan, namun karena sebuah proses gempa atau apa, lalu tanah itu turun ke bawah sehingga tanah ini nampak begitu tinggi. Sebetulnya dulu ini tidak begitu tinggi, namun di sini dulu ada perkampungan Muslim, tapi karena ditinggalkan, lalu dia menjadi hutan dan sekarang dihuni oleh masyarakat yang non-Muslim. Saya kira itu informasi, bisa kita melihat bagaimana suasana dari gedung ini memang betul-betul berada di ketinggian. Nah, ini adalah ujung dari nisan yang tadi dari sana terus sampai kemari. Saya kira itu sekedar informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini adalah salah satu pohon kapur barus yang terkenal dengan getahnya. Itu sebetulnya getah dari pohon ini itu kemudian yang menjadi kapur barus. Tapi kapur barus yang berkembang sekarang itu dalam bentuk sintesis, bukan asli. Nah, inilah yang menurut sejarawan digunakan sebagai alat pengawet. Alat pengawet dari Fir'aun atau Farao II yang saat ini bisa kita saksikan di Mesir, Museum Mesir di Kairo. Makasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan menaik kuburan papan tinggi.
setelah melewati lebih kurang 700 anak tangga. Alhamdulillah kita sudah sampai di Monumen Titik Nol. Monumen ini diresmikan oleh Bapak Joko Widodo, dan ini menjadi monumen bahwa sesungguhnya Islam pertama hadir itu sampai di Indonesia itu bermula dari Barus. Sayangnya ini nampaknya tidak begitu terawat, sehingga monumen yang tanah ini sudah copot. Dan informasi yang kita peroleh sekarang sedang disimpan di kantor camat Kecamatan Barus. Itu kami sangat berharap dari MUI Kota Padang Sidempuan, sangat berharap dirawat sebaik-baiknya. Bahwa kita peliharalah sebagai situs sejarah kita untuk kedepannya. Demikian harapan kami dari Majelis Ulama Kabupaten Tapanuli Selatan. Terima kasih. MUI Kabupaten Simalungun dengan ini menyatakan pernyataan sikap, mohon pemerintah daerah khususnya dan provinsi kemudian pusat mohon perhatian kepada titik nol untuk menjaga sejarah perkembangan pemasukan Islam ke daerah. MUI Kota Pematang Siantar dari pendidikan dan kader meminta kepada jajaran pemerintah daerah Tapanuli Tengah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah pusat untuk dapat melestarikan titik nol Barus. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batubara meminta kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memelihara apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang telah meresmikan titik nol Islam Nusantara ini. MUI Kabupaten Tapanuli Tengah mengucapkan dan memberikan semacam saran kepada yang pertama adalah pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah pusat. Karena Barus ini adalah merupakan ikon sejarah bagi umat Islam. Ketua Komisi Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah provinsi, Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan dan meresmikan titik nol peradaban Islam Nusantara di Barus. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan negara Republik Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara dan Tapanuli Tengah, atas diresmikannya titik nol awal permulaan peradaban Islam di Indonesia. Untuk itu kami berharap agar kiranya titik nol ini semakin dikembangkan ke depan. Majelis Ulama Indonesia ke Kabupaten Selatan, khususnya untuk bagian komisi juga pendidikan dan kaderisasi, dengan keberadaan kami di titik nol untuk peradaban agama Islam yang ada di Barus ini, kiranya kami sarankan kepada pemerintah untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan yang ada. DP MUI Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara ya, sangat mengapresiasi daerah tempat ini, dan harapan kami kalau dapat ya, pemerintah daerah bisa mengembangkan MUI Kota Medan, khususnya Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, dan DP MUI Deli Serdang, khususnya Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, mengucapkan selamat atas diresmikannya titik nol Islam di Barus ini. Kemudian yang kedua, tentunya kita mengharapkan kepada seluruh stakeholder termasuk Pemkab, kemudian juga provinsi, gubernur, dan pemerintah pusat, dan lebih lagi adalah masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita terus mengembangkan taman wisata religi tentunya bagi kita semua. Kabupaten Dairi
beserta MUI Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Kabupaten Toba. Kami hari ini sudah berada di titik nol di Barus, di mana di sini dimulainya dakwah di Sumatera Utara khususnya dan Sumatera pada umumnya, bahkan di Indonesia. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh umat yang beragama Islam yang berada di Sumatera Utara ini, yang berada di Sumatera maupun yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu objek wisata religi yang bisa dikunjungi untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua tentang perkembangan daripada dakwah Islam di Nusantara ini.